Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini kita mau membahas mengenai TAPRO, tabungan proteksi. Karena kemarin ada yang hubungin saya, lalu dia bilang, Pak Petrus saya mau tanya tentang TAPRO. Nah, biar lebih jelas saya bikin videonya aja ya. Jadi, TAPRO itu apa sih sebenarnya? Kalau produknya ini namanya SmartLink Flexi Account Plus. Tapi karena orang nyebutnya belibet, ini orang nggak gampang hafal ya. Jadi orang lebih gampang menghafal TAPRO, tabungan proteksi. Nah, kenapa TAPRO? Karena ada tabungan dan ada proteksi. Jadi nama produknya memang ini ya, dan ada dua produk sih sebenarnya, ada yang syariahnya juga. Tapi sebenarnya sama aja, jadi kita bahas dulu yang konvensional. Nanti kalau sempat kita bahas yang syariah atau mungkin di video terpisah ya. Nah, ini informasi aja. Jadi ini kita lagi mau membahas tentang proposalnya ya. Ini ilustrasinya. Dan ini contoh aja. Jadi kalau teman-teman butuh informasi, mau dibuatkan proposal, mau lihat-lihat dulu, boleh ya. Saya bantu buatin. Jadi tinggal hubungin saya di nomor HP saya. Nomor HP saya selalu ada di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek di deskripsi. Nah, ini contoh wanita usia 31 tahun. Ini ada nama tertanggung, pemegang polis sama pembayar premi. Jadi ini boleh berbeda, boleh sama. Jadi kalau kita mau buka buat anak, nama tertanggung anak, pemegang polis dan pembayarnya adalah orang tua. Dan sekedar informasi, premi ini bebas. Mau berapapun, angka cantik, nominal angka cantik pun boleh. Tapi minimum premi bulanan adalah 300.000 per bulan. Dan untuk premi pertama itu kena bea materai 10.000. Nah teman-teman, asuransi dasarnya itu adalah jiwa. Ini wajib diambil minimal 20 juta. Dan kita membeli asuransi jiwa 2.700 per bulan. Nah, ini yang harus teman-teman pahamin ya. Jadi di sini saya mau berbagi pengalaman saya dan maksudnya ilmu yang saya punya supaya teman-teman jangan sampai teman-teman merasa tertipu sama asuransi dan marah-marah sama asuransi padahal agennya nggak menjelaskan dengan jelas. Nah, ini 2.700 ini kita beli, kita bayar ya. Kita bayar dengan 2.700 per bulan untuk mendapatkan 20 juta uang pertanggungan jiwa. Kalau uang pertanggungannya jiwanya 200 juta, berarti di sininya 27.000. Sampai sini sepakat ya. Nah, ini wajib diambil, asuransi jiwa wajib diambil di TAPRO ini. Tapi ini tambahan yang di bawahnya. Tambahan ini macam-macam. Ibaratnya ini lauknya. Kalau ini nasi putihnya. Nasi putihnya ini wajib diambil. Lalu ini tambahannya bebas ya. Kita boleh ambil apa aja. Pilihannya banyak. Salah satunya yang favorit adalah HSCP Plus. Ini asuransi rawat inap yang bisa memberikan ketenangan pikiran. Kenapa? Karena begitu ada tagihan rumah sakit kita dibayarkan. Tergantung pilihan plannya ya. Kalau misalnya pilihnya basic ini, kalau menurut saya masih kurang worth it. Yang lebih mending itu adalah klasik atau klasik plus. Itu di atas klasik itu udah yang lebih recommended. Kenapa? Karena sudah sesuai tagihan. Kalau masih basic atau basic plus ini belum sesuai tagihan. Belum terlalu worth it lah kalau menurut saya ya. Nah, ini pun kita beli dengan 200.000 per bulan. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada namanya biaya asuransi per bulan. Nah, sering banget kan teman-teman dengar orang nanya ya, asuransi itu setornya berapa lama? Nah, setornya berapa lama itu sebenarnya kita lihat dari biayanya juga. Karena biaya ini setiap bulan ada. Teman-teman bayangin deh, setiap bulan ada biaya asuransi selama kita mau terproteksi. Artinya, seumur hidup pun kita harus bayar biaya ini kalau mau terproteksi. Catat,
Tapi kalau nggak mau terproteksi ya berarti tinggal ditutup aja polisnya. Nah, berarti bayarnya berapa lama? Itu kalau di unit link ini kita bisa diakalin ya dengan dana investasi. Nah, itu kabar baiknya. Jadi, kalau 10 tahun aja nyetor bisa gak Pak Petrus? Bisa-bisa aja, tergantung. Setelah 10 tahun, dana investasi yang terkumpul itu seberapa besar? Apakah cukup untuk membayar biaya asuransi yang ada sampai seumur hidup? Kalau cukup ya silakan cuti premi. Tapi kalau nggak cukup ya harus disetorkan terus. Nah, di sini ada juga tambahan. Ini yang buat mau melahirkan bisa ditambahkan. Nah, ini saya bikin proposal ini karena kemarin ada yang nanya saya, Pak Petrus bisa gak untuk melahirkan? Bisa, ternyata dengan premi 1 jutaan bisa nih untuk wanita ambil plan basic yang ada rawat jalan dan melahirkan. Tapi setelah dia lihat ininya apa namanya manfaatnya, dibilang ternyata kurang worth it ya Pak Petrus. Saya bilang setuju karena melahirkan dan rawat jalan ini ada 20% co-share, nanti kita bahas. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini ada biaya asuransinya. Ini adalah dana yang kita setor, premi yang kita bayarkan setiap tahunnya. Nah, di sini adalah tabel ilustrasi investasi. Tapi sekali lagi, ini hanya ilustrasi, alias proyeksi aja, alias gambaran aja. Jadi ini nggak pasti ya teman-teman ya, makanya dia kasih beberapa gambaran. Ada yang nilai investasinya 8%, 10%, 15%. Nah, ini hanya sebagai gambaran aja. Jadi kalau menurut saya sih ini nggak perlu dilihat ya, karena ini nggak pasti, buat apa dilihat. Mendingan kita ngelihat yang pasti. Yang pasti ini teman-teman. Begitu meninggal dunia udah pasti ada asuransi jiwa. Begitu sakit udah pasti diganti. Sesuai dengan tabel plan yang kita ambil ya. Kalau kita ambil yang basic, kita lihat tabel manfaatnya nanti di bawah. Nah, ini kalau teman-teman mau ngelihat investasinya seperti apa bisa dilihat di sini. Ini perkembangan investasinya. Ini tabel manfaat untuk rawat inap plan basic. Buat yang mau, ini udah cukup oke tapi belum terlalu oke. Rekomendasi saya tetap yang klasik. Kenapa belum terlalu oke? Karena nanti teman-teman bisa ngelihat sendiri di bagian bawah di sini masih ada juga yang belum di cover. Oh, di sini kita harus ngelihat di brosurnya sih baru ketahuan. Oh, di sini sorry. Di sini ada ya. Nah, di sini belum tercover nih. NA ini artinya adalah not available. Jadi untuk ini hal-hal yang di sini saya blokir ini belum di cover. Kan sayang banget. Udah gitu untuk biaya lain-lain dan sebagainya. Ini biaya lain-lain ini artinya biaya obat ya. Ini ada limitnya 30 juta. Jadi masih ada batasan-batasan. Harga kamar dibatasin 500.000. Nah, kalau teman-teman ada waktu, teman-teman bisa lihat-lihat tabel manfaat ini ya. Tuh, di sini banyak juga yang not available. Nah, kalau teman-teman bilang, Pak Petrus saya maunya tabungannya besar. Bisa gak? Bisa teman-teman. Caranya gimana? Tambahin aja preminya. Atau teman-teman juga bisa nambah di top up. Karena top up itu 100% masuk ke investasi. Jadi di sini investasinya bakal besar. Tapi sekali lagi, ini adalah kontrak asuransi, bukan kontrak investasi. Jadi kalau teman-teman mau ambilnya investasi, rasanya kurang tepat ya. Karena di sini fungsi investasi hanyalah sebagai penunjang aja. Supaya pada saat kita kesulitan bayar premi, kita punya dana untuk membayar biaya asuransi ini. Yang tadi udah saya jelasin ya, yang ini harus dibayar nih setiap bulan supaya kita bisa terproteksi. Kadang saya kasih analogi ke
nasabah saya begini. Saya bilang, ibarat kita mau bayar listrik, ibarat kita mau pakai listrik. Kita mau pakai listrik berapa lama? Lalu kita bertanya dong, kita harus bayar listrik berapa lama? Jawabannya adalah selama kita mau pakai listriknya, kita harus bayar. Setuju? Nah, sama teman-teman. Asuransi pun demikian. Selama kita mau tersedia warisannya, kita harus bayar biayanya. Selama kita mau tersedia manfaat rawat inapnya, kita harus bayar biaya asuransinya. Jadi, kalau nanya berapa lamanya, ya itu dia teman-teman. Kita harus bayar terus. Bayar terus biaya asuransinya. Tapi preminya kita bisa akalin dengan cara membayar lebih supaya ada dana investasi, dan dana investasi lah itulah yang bisa dipakai untuk dana cadangan, membayar biaya asuransi. Itulah Tapro teman-teman. Kalau teman-teman silakan dipikirkan kembali, kira-kira perlu gak sih Tapro, atau kita lebih rela menanggung semuanya sendirian? Karena ini tagihan pengobatan ini sangat-sangat tidak pasti. Kayak kemarin saya baru dengar ada teman saya jatuh dari sepeda, dia kena biaya berobatnya 130 juta. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini 20% ya koasuransi untuk kehamilan persalinan nifas. Dan ini limitnya pun terbatas untuk melahirkan. Jadi untuk melahirkan ini saya sering bilang asuransi itu untuk resiko yang tidak terduga. Sedangkan melahirkan itu bukan resiko. Melahirkan itu adalah berkah. Jadi kurang tepat sebenarnya kalau kita ambil asuransi untuk melahirkan. Ini tersedia sebagai jawaban dari market aja, karena banyak orang yang menginginkan asuransi melahirkan. Tapi jujur kata, saya kurang rekomendasikan asuransi melahirkan. Justru yang saya rekomendasikan adalah untuk resiko-resiko berat yang butuh biaya besar. Rawat jalan pun sebenarnya sama, kurang direkomendasikan. Kenapa? Ada koasuransinya 20%. Jadi kita harus bayar 20% dari total tagihan. Dan ini preminya cukup bengkak ya, cukup tinggi. Jadi saran saya dipikirkan ulang jika mau ambil opsi rawat jalan. Juga rawat gigi ya. Karena dengan uang yang kita bayarkan, dengan premi yang kita setorkan, itu kalau kita simpan sendiri ya kurang lebih bayarnya mungkin sama ya. Karena di sini kita bisa lihat biayanya cukup besar di sini ya, sebentar. Nah, ini biayanya cukup besar ya. 200.000 per bulan, hampir 200.000 per bulan juga. Gitu. Jadi di sini selain saya bahas Tapro, juga bahas tentang tambahan ini karena kebetulan kita lagi bahas tentang proposal yang ada manfaat melahirkannya. Begitu aja teman-teman, video kali ini nggak panjang-panjang karena memang Tapro itu sederhana banget. Ada tabungan, ada proteksi. Tabungannya bisa untuk darurat, bisa juga untuk pensiun, bisa juga untuk pendidikan anak. Dan utamanya adalah untuk menjaga kelangsungan polis supaya tetap aktif. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Stay smart.